Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh punten pisan, pagi hari ini kita pakai jaket gitu ya, karena Bandung nuju tiris pisan, karena dari pagi tadi sudah turun hujan dan memang asli ini mah ya tiris gitu ya ke badannya. Tapi ya mudah-mudahan lah yang mempunyai kegiatan sekolah ataupun kuliah ataupun bekerja dan lain sebagainya ini lancar-lancar saja, karena biasanya kalau Bandung rada hujan sakedik ya sudah rada macet gitu ya. Tapi ya semuanya mudah-mudahan dikasih kelancaran dalam kegiatannya. Nah ini teman-teman untuk perkembangan daripada hasil kemarin yang memang ya kalau kita ngerasa ya sudah kalah ya sudah gitu ya, mungkin evaluasi atau nantinya akan ada satu perubahan di match berikutnya, tapi tidak dengan Boboto teman-teman. Jadi Boboto ini memang masih mencari satu satu kelemahan yang memang mungkin ini juga yang dilihat oleh Bojan Hodak gitu ya. Kelemahannya kalau menurut Boboto ada beberapa pemain yang kurang maksimal teman-teman, dari mulai ya semua lini lah ini dikomentari. Tapi ini bagus menurut saya, ini kan memang ekspresi kita sebagai Boboto tuh kan harus memang tersalurkan gitu ya, walaupun ya harus dengan cara yang positif, tidak mencaci, tapi hanya kalau kritikan biasa itu wajar teman-teman, dan memang mangga saja. Jadi kita juga menyediakan ini kan untuk forum diskusi. Nah ini juga kenapa sampai dengan ada beberapa yang harus dikritisi dari pemain Persib kemarin malam gitu ya. Yang pertama, Bojan Hodak selepas laga kemarin ada konferensi pers mengatakan bahwa permainan Persib ini memang ada beberapa yang harus dibenahi teman-teman. Di antaranya dari mulai lini penyerangan, lagi-lagi lini penyerangan ini disorot tajam oleh Bojan Hodak, bukan karena ya walaupun mencetak gol gitu ya, itu pun melalui titik penalti, dan selebihnya penyerang Persib Bandung katanya membuang-buang peluang, tidak ada shot on target yang berarti, dan juga memang di sini katanya penyelesaian akhir yang buruk, yang tidak maksimal, dan memang ya kurang bagus lah gitu ya untuk penyelesaian akhir dari seorang striker. Nah ini langsung disampaikan oleh Bojan Hodak teman-teman, jadi bukan katanya lagi gitu ya, langsung keluar dari mulut Bojan Hodak yang mengatakan striker Persib Bandung sangat membuang-buang peluang, bahkan ya untuk shot on goalsnya saja kurang baik lah gitu ya, penyelesaian akhirnya buruk katanya begitu teman-teman. Nah artinya apa? Artinya ya di sini juga kita harus tahu bahwa lini penyerangan kita sudah beberapa kali dinotis oleh Bojan Hodak atau sudah dikritisi gitu ya, langsung ya dari beberapa hari kemarin, yang mana ya gitulah, kurang intinya mah gitu ya. Apakah memang akan ditambah lagi, sedangkan striker lokal kita masih belum bisa ada yang oke gitu ya. Dimas Derajat masih belum pulih sepenuhnya, belum bisa bermain intinya. Lalu juga Zulkifli yang biasanya disimpan di sayap tapi bisa menjadi penyerang juga, nah masih belum pulih juga teman-teman. Jadi ini memang ya menjadi satu PR juga untuk Bojan Hodak sebelum bursa transfer putaran pertama ini ditutup. Jadi ya ayo untuk Bojan Hodak kita wilujeng sumpingkan lagi saja gitu ya. Lalu yang kedua teman-teman, ini pun ada kritisi dari teman-teman Bobotoh yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa salah satu pemain belakang Persib Bandung ini sering bermasalah mengenai filosofi bermainnya katanya ya. Kalau dari Eropa kan untuk filosofi bermain misalkan
untuk apa ya, garis pertahanan yang tinggi atau memang katakanlah garis offside-nya. Nah ini mungkin salah seorang pemain dari Persib Bandung semalam belum begitu klik gitu ya dengan gaya bermain yang lainnya. Nah atau bagaimana, ini juga menjadi sorotan. Tapi ya gimana ya, rada nggak enak juga kalau nyebut nama, tapi ini juga untuk perbaikan. Ya di sini dikatakan banyak yang mengkritisi hand teman-teman. Hand adalah yang, kalau saya betul teman-teman, yang gol pertama ini untuk hand memang murni dia ragu-ragu antara mau narik ke garis offside atau dia mundur lagi, sehingga ya bola ketika dilepaskan gitu ya oleh pemain Persijap, hand ya telat nutup gitu teman-teman. Tapi kalau untuk gol kedua ya ini 50-50, bahkan ya Bojan Hodak mengatakan gol kedua ya harusnya tidak terjadi karena itu sesuatu yang bodoh gitu ya. Jadi ya inilah gol kedua itu gol yang bodoh menurut Bojan Hodak, karena pemain semua itu kayak terkesima udah bisa menyamakan skor imbang 1-1, kayak ya udahlah draw aja. Nah ini yang mana ada satu kejadian juga gitu ya kemalam, tapi off the record. Jadi Bojan Hodak katanya mengatakan bahwa kenapa tidak fokus ke para pemain Persib ya. Inilah mungkin yang dibilangnya rada emosi gitu ya, esmoski gitu teman-teman. Jadi Bojan Hodak rada esmosi tadi malam ke pemain Persib Bandung. Tapi ya sudahlah, katanya sudah, kita akan evaluasi secara menyeluruh lagi, karena intinya pemain Persib Bandung hilang konsentrasi dan seharusnya itu tidak terjadi gol bodoh di penghujung peluit panjang kemarin teman-teman. Tapi ya sudahlah gitu ya, intinya mah kita harus berbenah, kritis boleh tapi tidak mencaci maki dan tidak ditujukan melulu ke personal pemain teman-teman. Jadi ya kalah menang ya tujuannya kepada klub, semuanya ditanggung klub. Jadi ya mangga saja lah kalau beropini secara pribadi ke pemain atau ke beberapa pemain gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba bahas teman-teman. Yang pertama, hand oh ini nih udah baru dibahas gitu ya. Tapi ya udah, namanya juga nanya ya, kita bacakan saja selama itu tidak melanggar atau tidak terlalu sensitif gitu ya. Yang pertama, hand Kang tong diajak main deui gitu, teu bisa high pressing. Waduh, ya itu tadi yang kita bahas sedikit. Jadi mungkin yang di gol pertama ini memang kita akui, atau saya pribadi mengakui, hand ragu-ragu antara mau high pressing atau mau naik gitu ya ke garis offside dengan pemain yang lain, tapi ya telat gitu, ragu-ragu milih mau ngejar bola atau mau naik. Nah ini mungkin masih bisa didebatable lah, atau diperdebatkan. Yang gol pertama memang hand ragu-ragu gitu ya teman-teman. Tapi kalau di gol kedua ya ini semua pemain belakang terlibat teman-teman, karena tidak fokus itu yang dibicarakan oleh Bojan Hodak. Nah itu teman-teman gitu ya. Kalau ini mah mungkin pendapat ya banyak teman-teman bobotoh yang berpendapat itu sama, hand ya agak kurang bisa bermain secara modern gitu ya. Lalu yang pertanyaan kedua, wasit oge rada aya liuran Kang, loba offside ka Persib mah jeung anulir gol si Baros. Nah ya gimana ya, kalau untuk wasit kan kita melihatnya ya 50-50 juga lah teman-teman, tidak terlalu ya, mungkin kita melihat banyak offside, banyak juga ini itu gitu ya, beberapa pelanggaran juga sepertinya dibiarkan. Namun secara menyeluruh ya bagus juga lah gitu ya, maksudnya tidak terlalu buruk juga, karena wasit asal Jepang ini juga wasit yang mungkin sudah beberapa kali tampil menjadi wasit di Super League di musim ini teman-teman. Jadi Persib mungkin klub keempat yang dipimpin oleh wasit asing ini, berarti
punya catatan lumayan bagus lah gitu ya. Namun ya gini, kalau memang rada aya liuran, itu biasanya Bojan Hodak juga menyalahkan wasit. Nah, di akhir pertandingan Bojan Hodak menyalami wasit. Nah, ini salah satu bocoran teman-teman. Kalau Bojan Hodak tidak senang dengan kepemimpinan wasit, biasanya tidak menyalami wasit di akhir pertandingan. Tapi semalam Bojan menyalami, artinya ya memang tidak terlalu buruk penampilan dari wasit teman-teman. Jadi ya mungkin ya itu pendapat pribadi gitu ya. Kalau memang gol ini dianulir, banyak offside dan lain sebagainya, ya mungkin memang betul juga cara pandang wasit. Kan bukan hanya wasit tengah, tapi kan ada hakim garis dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk khusus wasit tengah ini ya 50-50 bagus juga kok untuk kepemimpinannya semalam gitu ya. Lalu selanjutnya, Berginho jangan dimainkan dulu bareng dengan William Kang, karena suka rebutan posisi, jadi nggak maksimal umpan ke penyerangnya. Oh, wah ini mah keputusan Bojan Hodak atau ya, dia mungkin Bojan melihat ya satu strategi yang pas gitu ya, karena kan ini formasi yang waktu starting 11 ketika menghadapi Semen Padang kemarin. Nah, ini diulangi lagi, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik awalnya gitu ya. Namun ya memang entah Berginho juga dan William sebetulnya masih agak kurang fit katanya, tapi dipaksakan bermain ya mungkin masih berpengaruh gitu ya kebugaran tubuhnya atau bagaimana. Lalu ya William juga banyak yang mengkritisi bahwa terlalu individual gitu ya, bahkan ya sering gol gutak-gitaknya terus kerebut. Nah, ya kurang maksimal di situ saja katanya gitu ya teman-teman. Kalau Berginho masih oke gitu ya, dia bisa membuka ruang, tapi kalau William terlalu banyak gutak-gitak katanya. Itu yang kritisi dari teman-teman bobotoh ya. Lalu selanjutnya, Kang, itu beneran si Adam cedera atau masih ada larangan bermain sampai Oktober dari FIFA? Ah, ini lagi sih Kang, cedera beneran, ini mah asli cedera ankle. Sebetulnya juga bisa dibawa ke Persijap, tapi ya masih nggak mau ngambil resiko lah Bojan Hodak. Mungkin di pertandingan selanjutnya menghadapi PSIM Jogja gitu ya, kemungkinan bisa bermain. Kita lihat update-nya. Jadi bukan larangan bermain. Larangan bermain hanya untuk Semen Padang saja. Selanjutnya sudah bisa bermain teman-teman gitu ya. Tidak ada larangan apapun lagi dari FIFA gitu. Jadi ya sudah, itu mah bisa, intinya hanya cedera saja. Lalu selanjutnya, mending kalau mau beli satu pemain yang mahal sekalian Kang dan skillnya bagus, daripada beli dua harganya murah skillnya biasa-biasa saja. Wah, mangga ini ya masuk akal juga sih, beli satu pemain katakanlah budget 10M gitu ya untuk dua pemain. Ya udah beli yang 10M satu pemain tapi bagus skillnya gitu ya. Namun ya kita lihat nanti, kita juga belum update bocoran terbaru teman-teman siapa yang direkrut, walaupun ada hawar-hawarnya gitu, si A, si B, si C. Nah, nanti kita coba cari tahu dulu lah. Tapi kalau memang katakanlah kan kita punya dua slot pemain asing lagi, kenapa harus beli dua? Ya mungkin kan berbeda posisi gitu teman-teman, posisi satu di penyerang, misalkan satu lagi posisinya di posisi yang lain. Nah, kalau cuma satu walaupun mahal, takutnya kan di posisi yang lain masih membutuhkan pemain. Nah, mungkin begitu ya, punya ya pelatih lah yang lebih hafal mah, kita hanya menunggu info lebih lanjutnya saja gitu teman-teman. Lalu oh, ini kita bacain beberapa salam-salam aja katanya dari AA Galuh Bobotoh Jakbar katanya. Waduh, AA Galuh Bobotoh Jakbar, hatur nuhun. Lalu ada Halimah Sadiah. Wah, Neng atau Teteh ini? Teteh ya. Teh Halimah Sadiah, tara absen nonton video Kang Roni katanya. Wah, ini Halimah Sadiah tara absen katanya, hatur nuhun Teh Halimah Sadiah. Lalu ada juga Bon Jopi Pasir Impun. Lalu ada Bobotoh Cikajang Garut hadir.
ada bobotoh Cirebon nyingcet, dan terakhir ada bobotoh dari Bekasi katanya. Ya mungkin lebih banyaknya memang kemarin itu pendapat pribadi gitu ya mengenai pertandingan, jadi yang ngirim salam hanya sekian gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, hatur nuhun semuanya, mudah-mudahan informasi yang bisa kita kasih di hari ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.